warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai akar. Namun sebelum masuk ke materinya, adapun anggota kelompok kami yaitu Ainun Hasri, Ayum Maimuna Mursida, Nia Ramadhani, Hulmi, dan Muhammad Faiz Adiwinata. Baik, selanjutnya kita masuk ke materinya. Yang pertama mengenai fungsi akar. Beberapa contoh fungsi akar yaitu yang pertama sebagai penyerapan air dan zat hara. Akar menyerap air dari tanah melalui proses osmosis. Air ini kemudian diangkut ke seluruh bagian tumbuhan untuk berbagai proses metabolisme, seperti fotosintesis dan menjaga turgor sel. Rambut akar meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan air yang lebih efisien. Selain itu, akar juga menyerap unsur hara mineral yang terlarut dalam air tanah. Unsur hara ini dibutuhkan tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan, termasuk sintesis protein, klorofil, dan enzim. Penyerapan unsur hara ini bersifat selektif, artinya akar hanya menyerap unsur hara yang dibutuhkan. Kedua, berfungsi sebagai penopang atau penegak tumbuhan. Akar menancapkan diri ke dalam tanah, memberikan dukungan dan menopang bagian tumbuhan di atas tanah agar tetap tegak dan tidak roboh, terutama pada tumbuhan yang berukuran besar. Sistem perakaran yang kuat dan luas sangat penting untuk stabilitas tumbuhan. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Beberapa jenis tumbuhan memiliki akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, seperti umbi akar, misalnya wortel, singkong, dan ubi jalar. Cadangan makanan ini digunakan tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan di masa mendatang, terutama saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan. Yang keempat, sebagai reproduksi vegetatif. Beberapa jenis tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif, artinya tumbuhan bisa memperbanyak diri tanpa biji melalui akar. Misalnya dengan pembentukan tunas akar seperti pada pohon pisang dan bambu. Akar yang menghasilkan tunas baru akan tumbuh menjadi individu tumbuhan baru yang identik secara genetik dengan induknya. Dan yang kelima, berfungsi sebagai simbiosis dengan mikroorganisme. Akar dapat membentuk hubungan simbiotik dengan mikroorganisme seperti bakteri dan fungi di tanah. Hubungan ini dapat meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tumbuhan. Selanjutnya bagian-bagian akar. Yang pertama leher akar atau pangkal akar, ya biasa disebut kolom, yaitu bagian akar yang bersambung dengan pangkal batang. Pangkal akar berfungsi sebagai titik sambung antara akar dan batang, serta dapat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan akar. Yang kedua, ujung akar atau apex radicus, yaitu bagian akar yang paling mudah terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Ujung akar berfungsi untuk melindungi meristem akal akar yang merupakan bagian tempat pertumbuhan akar terjadi, memfasilitasi pertumbuhan akar melalui tanah, yaitu dengan membantu akar menembus melewati tanah serta mengatur respon akar terhadap gravitasi. Yang ketiga, batang akar atau corpus radicus, yaitu bagian akar yang terletak di antara leher akar dan ujungnya. Fungsinya meliputi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, menopang tumbuhan, dan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagian-bagian akar, yaitu cabang-cabang akar. Cabang-cabang akar adalah bagian-bagian akar yang tak langsung bersambung dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Fungsi cabang akar yaitu untuk membantu penyerapan air, nutrisi dari tanah. Akar lateral juga memberikan dukungan mekanis bagi bagian tumbuhan di atas tanah, membantu tumbuhan menambatkan diri ke tanah dan meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan yang lebih efisien. Selanjutnya ada serabut akar. Serabut akar adalah cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Serabut akar berfungsi untuk memperkokoh tanaman dan penyerapan air serta mineral dari tanah. Selanjutnya rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, yaitu perluasan sel epidermis dan memiliki bentuk tubular. Fungsi rambut akar yaitu untuk membantu tanaman dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah, meningkatkan luas permukaan akar sehingga penyerapan air dan nutrisi menjadi lebih efisien serta berperan dalam interaksi antara akar dan mikroorganisme tanah. Selanjutnya ada tudung akar, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung terdiri atas jaringan yang
berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Fungsi tudung akar yaitu untuk melindungi meristem apikal akar dan struktur ujung akar dari kerusakan mekanis saat menembus tanah, serta berperan dalam memudahkan pergerakan akar melalui tanah dengan mengeluarkan lendir. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai pengelompokan bentuk-bentuk akar. Bentuk-bentuk akar tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, akar tunggang dan akar serabut. Selain itu, ada juga jenis akar lainnya, seperti akar tunjang, akar gantung, akar pelekat, akar napas, dan akar semu yang memiliki fungsi khusus. Baik, yang pertama adalah jenis akar utama. Akar tunggang, pengertiannya adalah akar yang tumbuh dari radikula, bagian embrio biji, dan berkembang menjadi akar utama, pokok. Akar utama ini tumbuh lurus ke bawah dan bercabang menjadi akar-akar kecil. Ciri-cirinya, terdapat satu akar utama yang besar dan kuat. Akar-akar kecil tumbuh dari akar utama, umumnya lebih dalam ke dalam tanah. Fungsinya menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel, dan memperkokoh tumbuhan. Yang kedua ada akar serabut. Akar serabut tidak memiliki akar utama yang dominan, melainkan terdiri dari banyak akar kecil yang tumbuh langsung dari pangkal batang. Akar ini biasanya tumbuh menyebar di permukaan tanah. Ciri-ciri yang pertama, ukuran akar hampir sama besar. Yang kedua, tidak ada akar utama yang menonjol. Yang ketiga, tidak tumbuh dari jaringan batang. Fungsinya menyerap air dan zat hara dari permukaan tanah serta menjaga tanaman agar tidak mudah tumbang. Baik, selanjutnya jenis-jenis akar lainnya atau akar khusus fungsional. Akar tunjang. Yang pertama, akar tunjang. Akar yang tumbuh dari batang bagian bawah dan menopang batang agar tetap tegak dan tidak mudah roboh. Akar gantung. Akar yang tumbuh dari cabang atau batang dan menggantung ke bawah. Akar ini dapat menyerap uap air dari udara. Yang ketiga, akar pelekat. Akar yang tumbuh dari batang dan menempel pada dinding, tembok, atau tanaman lain untuk menopang tubuh tanaman. Selanjutnya, akar napas. Akar ini tumbuh ke atas dari permukaan tanah dan berfungsi membantu proses pernapasan terutama di lingkungan yang tergenang air. Yang terakhir, akar semu atau adventif. Akar yang tumbuh bukan dari radikula akar, melainkan dari batang atau daun. Meski bukan akar sejati, akar ini tetap berfungsi menyerap air dan menopang tanaman. Contoh tanaman berdasarkan jenis akar. Akar tunggang. Contoh tanamannya yaitu mangga, jambu, wortel, kelor, dan sebagian besar tumbuhan dikotil atau berdaun majemuk. Yang kedua, akar serabut. Contoh tanamannya yaitu padi, jagung, rumput, kelapa, dan sebagian besar tumbuhan monokotil atau berdaun tunggal. Untuk akar tunjang, contoh tanamannya yaitu pohon bakau dan pandan. Untuk akar gantung, contoh tanamannya yaitu beringin dan anggrek. Untuk akar pelekat, contoh tanamannya yaitu tanaman sirih. Untuk akar napas, contoh tanamannya yaitu bakau dan tumbuhan rawa. Untuk akar semu atau adventif, contoh tanamannya yaitu lumut, pakis, atau akar pada tanaman stek batang seperti singkong. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.